Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya Hendy Tanjung dalam Kultum Ramadan, pengantar berbuka puasa. Kita sudah bahas beberapa rahasia atau keutamaan daripada bulan puasa Ramadan. Yang pertama adalah orang yang berpuasa diberikan kebahagiaan dan kegembiraan, ya, ketika berbuka puasa maupun ketika bertemu dengan Tuhannya. Yang kedua, orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, ya, pahalanya dilipat gandakan. Yang ketiga, orang yang berpuasa itu adalah orang yang melatih kesabaran, ya. Jadi dengan puasa kesabaran kita dilatih. Lalu yang keempat, orang yang berpuasa itu dibangga-banggakan di depan majelisnya para malaikat. Nah, sekarang yang kelima kita bahas bahwasanya orang yang berpuasa itu nanti akan masuk ke dalam surga melalui pintu khusus, ya, yang namanya Ar-Rayyan. Nah, jadi para pemirsa yang berbahagia, surga itu adalah tujuan akhir kita. Apapun jabatan kita sekarang, apapun profesi kita, ya, apapun suku bangsa kita, ya, apapun jenis kelamin kita, maka surga itu menjadi tujuan akhir hidup kita. Karena sekarang kita ada di alam dunia, setelah ini kita akan masuk ke alam barzakh, meninggal dunia. Kita hidup di alam barzakh, nggak tahu berapa tahun, bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun, bisa 1 juta tahun, wallahu alam. Lalu kemudian kita dibangkitkan, ya, alam kebangkitan, setelah itu alam mahsyar, setelah itu alam hisab, perhitungan, setelah itu titik sirat, ya. Banyak lagi hal-hal yang akan kita lalui sebelum kita sampai ke titik akhir daripada destinasi kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surga itu bermacam-macam, ya. Ada surga Firdaus, ada surga Aden, ya. Dan nanti orang-orang yang berpuasa itu masuk melalui pintu khusus yang namanya Ar-Rayyan, ya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, il jannah kana lahu babu ya yuqalu lahu Ar-Rayyan, ya. Apa itu? La yadkhuluhu illa shaimun. Nanti di surga itu ada namanya pintu yang namanya Ar-Rayyan, ya. Tidak masuk ke dalam pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, oleh karena itu, bagi orang-orang yang berpuasa nanti akan dipanggil lewat pintu Ar-Rayyan itu, ya. Dan mereka manggilnya rombongan-rombongan. Wahai orang-orang yang berpuasa, mari, ya. Wahai jamaah Masjid Al-I'tisam yang berpuasa, misalnya, mari. Wahai warga Budi Agung yang berpuasa, mari, ya. Nah, jadi dipanggil, ya. Panggil karena masuk puasa itu masuk ke surga itu kita berombong-rombongan, ya. Seperti dalam surat Az-Zumar, ya. Orang masuk surga itu dia berombong-rombongan, tidak sendiri-sendiri, ya, tapi dia bersama orang-orang yang selalu berjamaah dengan dia. Nah, oleh karena itu, para pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang manapun berada, mari, ya, kita terus tingkatkan amal ibadah kita di bulan puasa ini. Kita terus perbanyak amal-amal ibadah kita, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, ya. Yang di dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang perlu kita perbanyak di bulan Ramadan ini adalah sedekah dan tadarus Al-Quran, ya. Sedekah dan tadarus Al-Quran. Nah, sedekah ini kita perbanyak kuantitasnya maupun kualitasnya, ya. Jadi kita buat lebih sering misalnya, dan kita lebih ikhlas, ya. Kemudian tadarus Al-Quran kita juga perbanyak baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Kita perbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran, ya. Kalau misalnya di bulan tidak Ramadan, ya, di luar Ramadan misalnya kita bisa khatam dalam 1 bulan setengah juz, ya, dalam 1 hari, ya, setengah juz,
maka dalam bulan puasa 1 hari 1 juz misalnya. Ya, kalau ada dulu program ODOT ya, one day one juz, kalau 1 hari 1 juz, maka di bulan Ramadan ini 1 hari 2 juz misalnya. Ada peningkatan secara kuantitas. Nah, di samping itu juga harus ada peningkatan secara kualitas. Apa itu? Ya, kita berusaha untuk meningkatkan pemahaman kita kepada Al-Quran. Ya. Namanya tadarus Al-Quran, belajar Al-Quran. Ya, kita bisa tahu bacaan-bacaan sholat kita harus paham makna Al-Fatihah dan segala macamnya, sehingga sholat kita itu penuh dengan kualitas, membuat kita sholat semakin khusyuk, ya, semakin khudu, semakin konsentrasinya tinggi, gitu ya. Nah, akhirnya kalau dengan kualitas sholat yang bagus, puasa yang bagus, ya, yang lainnya bagus-bagus, maka nanti akan membuat kualitas ibadah kita itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak akan menerima amal-amal yang dilakukan tidak ikhlas. Ya, Allah tidak menerima amal-amal yang dilakukan dengan riya. Ya, oleh karena itu ini yang terus kita tingkatkan. Berpuasa adalah salah satu teknik atau latihan untuk membuat amal kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ikhlas, kemudian Allah sayang sama kita, dan ketika Allah sayang sama kita, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Nah, ini ya. Jadi masuk surga itu karena rahmat Allah. Ya, karena rahmat Allah. Jadi kalau kita andalkan amal-amalan kita untuk masuk surga, rasanya jauh. Ya. Jadi nikmat sebelah mata saja, sebelah kanan saja ya. Nah, itu apabila dibandingkan dengan amal-amal kita, rasanya masih lebih berat nikmat mata sebelah kanan. Ya, apalagi semua nikmat yang lain. Nah, oleh karena itu kita usahakan dalam kita beribadah ini, berpuasa ini, kita mengharapkan daripada rahmat Allah, sehingga Allah senang kepada kita, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah, sehingga nanti kemudian Allah panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya, kemudian masuklah ya ke dalam surgaku, masuklah ke dalam rombongan-rombonganku, masuklah ke dalam surgaku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita menjadi penghuni-penghuni surga yang Allah panggil khusus lewat pintu Ar-Rayyan karena kita berpuasa dengan ikhlas. Demikian yang Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.